Jadi kesimpulannya bahwasanya wajib-wajibnya haji itu ada 3. Yang pertama adalah ihram minal miqat, kemudian yang kedua itu adalah melempar jumroh yang jumlahnya 3, jumroh kubro, jumroh wusto, dan jumroh aqobah. Dan yang terakhir yang menjadi perbedaan adalah al-halqu awit taksir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Walal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan yang kita lanjutkan daripada bab haji. Kemarin pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang rukun haji dan rukun umroh. Ada beberapa pendapat yang berbeda. Ada satu rukun yang mengatakan bahwasanya rukun ini termasuk rukun haji dan juga rukun umroh. Ada yang mengatakan satu rukun ini merupakan wajib-wajibnya haji. Apa yang menjadi perbedaan di dalam wajib dan juga rukun-rukun haji? Kita bahas dari segi wajib-wajibnya haji. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wajibatul haji ghairul arkani salasatu asya'a. Wajib-wajibnya haji selain rukun ada 3 perkara. Kalau kemarin di rukun umroh dan juga rukun haji ada satu yang namanya al-halqu awit taksir. Nah itu ternyata juga dicantumkan di dalam wajib-wajibnya haji karena ada perbedaan ulama. Wajib-wajibnya haji selain rukun-rukun itu ada 3 perkara. Apa saja? Mari kita bahas satu persatu dari yang pertama. Ahaduha al-ihramu minal miqat. Yang pertama adalah ihram dari miqat. Artinya ihram itu kan ada miqat, itu ada 2 kriteria atau 2 klasifikasi. As-sadiqi bizamani wal makani. Jadi miqat itu ada miqat zamani dan juga ada miqat makani. Fazamani bin nisbati lil haji. Adapun miqat zamani jika disandarkan kepada haji atau waktu daripada pelaksanaan haji kalau menurut zamani gitu ya. Syawalun bulan Syawal wa Dzulqa'dati dan bulan Dzulqa'dah wa asyru layalin min Dzulhijjati dan 10 malam bulan Dzulhijjah. Jadi kalau miqat zamaninya haji jika dinisbatkan kepada haji itu mulai dari bulan Syawal, kemudian bulan Dzulqa'dah dilanjutkan 10 malam bulan Dzulhijjah. Wa amma bin nisbati lil umrati, adapun miqat zamani jika disandarkan kepada umrah, fajami usanati waktun liihramiha, maka seluruh tahun atau sepanjang tahun itu adalah waktun liihramiha, adalah waktu untuk ihram umrah. Karena umrah itu adalah bukan perkara wajib, jadi tidak ada waktu tertentu. Jadi kapan saja umrah itu dilakukan bisa saja. Wal miqat al makani lil haji, adapun miqat makani untuk pekerjaan haji atau untuk ibadah haji itu dibagi dari mana seseorang yang akan berangkat haji. Kalau fi hakil mukim di Makkah, bagi orang yang mukim di kota Mekah. Jadi kalau orang yang mukim di kota Mekah, kapan miqat makaninya adalah nafsu Makkah, ya ketika ada di Mekah keluar dari rumah dia niat ihram. Baik makian kana au afakian, baik orang tersebut adalah orang pribumi ataupun dia itu adalah orang pendatang. Maksudnya pendatang itu yang menetap di kota Mekah. Ya seperti orang-orang pekerja imigran dari luar negara yang ada di kota Mekah. Wa amma ghairil muqimi bi Makkah, adapun orang yang tidak mukim di kota Mekah, jadi berarti di luar kota Mekah mukimnya, maka ada beberapa tempat untuk dia melakukan ihram atau melakukan miqat ihramnya. Famiqatul mutawajjih minal madinati asyarifati. Famiqatul mutawajjih minal madinati asyarifati Dzulhulaifah. Adapun orang yang berangkat dari arah Madinah Asy-Syarifah, miqat
makaninya adalah Dzulhulaifah. Nama tempatnya adalah Dzulhulaifah. Adapun wal mutawajjihi minasyam wa min Misra wa minal Maghrib al-Juhfatu. Adapun orang yang berangkat dari kota Syam, kemudian dari Mesir dan juga dari Maroko atau Maghrib, al-Juhfatu nama tempat mikot makaninya itu adalah al-Juhfah. Wal mutawajjihi min Tihamatil Yaman. Adapun orang yang berangkat dari Tihamatul Yaman, namanya Tihamatul Yaman, Yalam lamu adalah Yalamlam. Jadi orang yang berangkat dari arah Tihamatul Yaman itu mikot makaninya itu adalah Yalamlam. Wal mutawajjihi min Najdil Yaman. Adapun orang yang berangkat dari Najd Yaman, wa Najdil Hijaz dan juga Najd Hijaz, Kornun nama mikot makaninya adalah Kornun nama tempatnya. Wal mutawajjihi minal masyriq. Adapun orang yang berangkat dari masyriq, Dzatu Irkin adalah nama tempatnya Dzatu Irkin. Wasani adapun yang kedua min wajibatil haji, dari wajibnya haji adalah Romyul Jimar as-salasi, melempar jumroh yang jumlahnya 3. Dimulai dari apa? Ya bada'u bil kubro, dimulai dari jumroh kubro, summal wustadu, kemudian kepada jumroh wusto, dan yang terakhir summa jamratul akobati, kemudian jumroh akobah. Jadi melempar jumroh itu ada 3. Ada jumroh wusto, kemudian ada jumroh kubro yang pertama, kemudian jumroh wusto dan jumroh akobah. Wa yarmi kulla jamratin bisab'i hasayatin, dan setiap lemparan jumroh dari ketiga jumroh tadi itu dilempar dengan 7 batu. 7 batu itu bukan langsung sekaligus, bukan, tetapi wahidatan ba'da wahidatin, tapi satu persatu dilempar satu, kemudian dilempar satu, dan sampai 7 kali untuk satu jumrah. Falau rama hasataini daf'atan wahidatan, jika seseorang itu melempar jumrah sekali, jadi 2 batu atau 2 kerikil dilempar bersamaan, maka husibat wahidatan, maka dihitung 1 kali. Walau roma hasotan wahidatan sab'a marratin, jika dia itu melempar 1 batu sebanyak 7 kali gitu ya, hasotan wahidatan sab'a marratin, maka kafa. Dia melempar beberapa batu tetapi sebanyak 3 kali. Contoh, dia membawa batu 3, dilempar 1, 3 lagi, 1, 3 lagi sampai 7 kali, maka cukup. Artinya cukup berarti sudah cukup di dalam masalah melempar jumroh tadi. Wa yustaratu kaunul marma bihi hajaron, dan disyaratkan perkara yang dilempar di dalam jumroh itu adalah bihi hajaron, harus berupa batu. Jadi kalau bukan batu tidak boleh. Falayak fi ghairuhu, maka tidak cukup selain batu. Kalau lu'in seperti mungkin mutiara orang kaya, kemudian melempar bukan melempar jumrohnya bukan memakai batu tetapi memakai intan atau berlian, wajisin atau yang lain. Jisin itu ya kerempeng atau pecahan-pecahan keramik, kemudian pecahan-pecahan genting, itu tidak cukup. Kemudian wasalisu dan rukun wajibnya haji yang nomor 3. Nah, ini yang terjadi pendapat apakah ini rukun haji ataupun ini wajibnya haji, adalah al-halqu awit taksir, mencukur gundul atau mencukur pendek. Wal afdalu lirrajuli, kemudian klasifikasinya yang afdal untuk laki-laki adalah al-halqu, menggundul. Walil mar'ati, kalau untuk perempuan adalah at-taksir, hanya mencukur biasa. Jadi kalau laki-laki yang lebih afdal ketika melakukan wajibnya haji yang berupa al-halqu ataupun taksir, kalau laki-laki yang lebih afdal, lebih baik adalah al-halqu atau mencukur gundul. Kalau perempuan itu adalah at-taksir. Artinya at-taksir di sini adalah mencukur pendek. Wa aqallul halqi, paling sedikitnya mencukur gundul itu bagaimana? Izalatu thalasi sya'aratin minar ra'si, menghilangkan 3 rambut dari kepala. Tetapi menghilangkan artinya itu belum tentu dicabut, dipotong atau bagaimana. Jadi kalau di sini baik halqon, baik digundul, au taksiron atau dipotong, au natsfan atau dicabut, au ihrokon ataupun dibakar gitu ya, au koson atau yang lain. Waman la sya'ra bi ra'sihi, barang siapa yang tidak memiliki rambut di atas kepalanya,
yusannu lahu, bagaimana kalau dia sudah gundul dan tidak memiliki rambut ketika dia mau melakukan wajibnya haji yang berupa al-halqu atau at-taksir. Bagaimana? Itu adalah imrarul musa alaihi, menjalankan alat cukur atau menjalankan silet. Wala yakumu syahru ghairir ra'si, dan rambut selain kepala itu tidak bisa dianggap seperti rambut kepala. Contohnya janggut ataupun ini kumis, tidak bisa. Jadi yang dicukur itu adalah harus rambut kepala, seperti itu. Jadi kalau dia itu mencukur jenggot ataupun kumis, ya tidak cukup, tidak bisa, karena beda. Jadi tidak bisa rambut selain kepala itu dianggap sebagai rambut kepala, tidak bisa gitu ya. Jadi kesimpulannya bahwasanya wajib-wajibnya haji itu ada 3. Yang pertama adalah ihram minal miqat, kemudian yang kedua itu adalah melempar jumroh yang jumlahnya 3, jumroh kubro, jumroh wusto, dan jumroh aqobah. Dan yang terakhir yang menjadi perbedaan adalah al-halqu awit taksiru. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.